Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali dibangunkan dalam kondisi yang baik. Kita masih diberi kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan kita. Dan mari di pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman-Nya, agar firman Tuhan itu terus menguasai hati dan pikiran dan hidup kita, agar hidup kita boleh Tuhan tolong untuk menjadi alat kemuliaan. Tuhan ingin kita terus hidup bersama dengan Dia, apapun musim hidup yang kita lalui. Nah, saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus kami menyerahkan waktu ini, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, tema perenungan kita pagi ini yaitu adalah belajar puas di tengah kehidupan. Belajar puas di tengah kehidupan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hampir setiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak alasan untuk kita mengeluh. Kita mungkin saja mengeluh mengenai pekerjaan yang kita jalani. Mungkin saja berat, ada tugas-tugas yang menumpuk, kita capek, kita bosan dan seterusnya. Semua itu kita bisa keluhkan. Atau mungkin kita sedang mengeluhkan kondisi perekonomian kita, yang mungkin kita tengah mengalami tantangan yang tidak mudah. Kondisi kesehatan kita, relasi di tengah keluarga, bahkan hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tanpa disadari, saudara, hati yang terus mengeluh perlahan akan kehilangan kemampuan untuk melihat begitu banyak anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang sebenarnya sudah kita terima. Dan itu bisa saja menimpa kepada siapapun. Nah, saudara, padahal bukan berarti hidup kita tidak memiliki berkat. Seringkali masalahnya bukan pada sedikit banyaknya berkat yang kita terima, tetapi pada hati yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu pertanyaannya bukanlah apakah saya sudah memiliki banyak. Bukan, saudara, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah saya memiliki hati yang puas dan hati yang mau bersyukur apapun musim hidup yang kita lalui. Saudara, firman Tuhan pagi ini hendak mengajak kita melihat bahwa kepuasan bukan pertama-tama berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari Allah yang mengaruniakannya. Mari kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lihat, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Nah, saudara, dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa menikmati makanan, minuman, bekerja, dan menikmati hasil jerih lelah, semuanya itu adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan. Dan menariknya, saudara, Salomo tidak berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas dari yang namanya kesulitan. Namun di tengah segala pergumulan, di tengah segala tantangan yang dihadapi, saudara, Allah memberikan sebuah karunia yang jauh lebih besar daripada kekayaan atau materi itu sendiri. Yaitu apa, saudara? Itu hati yang mampu melihat dan menikmati anugerah atau berkat pemberian Tuhan. Artinya, kepuasan bukan dihasilkan oleh banyaknya harta, melainkan oleh anugerah Allah yang memenuhi hati kita. Sebab orang yang paling kaya pun masih dapat hidup dalam keluhan. Sedangkan orang yang hidup di dalam kesederhanaan dapat hidup dengan penuh ucapan syukur. Sebab ia menyadari bahwa setiap hari adalah pemberian Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa kita beli berapapun harganya. Saudara, dunia terus mengajarkan bahwa kita akan puas kalau kita punya banyak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kita dapat hidup puas karena di dalam Kristus kita telah menerima pemberian yang besar,
yang terbesar, yaitu apa, saudara? Hidup yang kekal, keselamatan. Di kayu salib, Yesus, Sang Anak Allah itu memberikan dirinya yang mau mati di atas kayu salib, menanggung murka Allah untuk kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima apapun. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, bukankah dia juga akan memelihara dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita sebagai anak-anaknya? Dengan tepat, waktunya tepat, caranya pun juga tepat. Karena itu, saudara, kepuasan sejati bukan lahir ketika semua keinginan kita terpenuhi. Tetapi kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki pribadi yang paling kita butuhkan. Hari ini, saudara, mari kita berhenti untuk menghitung apa yang belum kita miliki. Dan kita mulai belajar bersyukur untuk semua berkat Tuhan atas apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Mintalah kepada Tuhan, bukan hanya berkat yang lebih besar, lebih banyak, tetapi mintalah kepada Tuhan hati yang lebih puas kepadanya, karena kita hidup di dalam Dia. Hati yang dipenuhi Kristus akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur, bahkan di tengah keadaan yang tidak sempurna, di tengah pergumulan yang begitu berat melanda. Ketika hati kita dipenuhi Kristus, kita akan bisa dan senantiasa bersyukur karena Tuhan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa kepuasan yang sejati tidak terletak pada apa yang kami miliki atau apa yang ada di dalam dunia ini, melainkan kepuasan yang sejati dalam hidup kami adalah ketika kami hidup di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami mempunyai hati yang terus mau mengucap syukur karena kami punya Engkau. Mampukan kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.